Pemirsa Lapung TV, anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Menoza, menyambut baik kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5% sebagaimana diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan upah itu mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Sambutan baik itu disampaikan Riko Menoza saat ditemui di ruangan kerja Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2024. Menteri Tenaga Kerja Yasirli resmi menerbitkan Peraturan Menaker atau Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Aturan upah minimum tersebut mulai berlaku 1 Januari 2025. Riko Menoza berharap kebijakan ini disertai evaluasi mendalam terhadap kemampuan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan UMKM terutama di Lampung. Politisi Partai Golkar Dapil Lampung 1 ini menyampaikan kenaikan upah minimum berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa. Mantan Bupati Lampung Selatan ini mengungkap potensi kenaikan UMN dapat memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah dengan kemungkinan mengurangi tenaga kerja untuk menyesuaikan biaya. Riko Menoza mendukung usulan program pendukung seperti program subsidi upah bagi UMKM dan mempercepat pelaksanaan pelatihan vokasi bagi masyarakat Lampung agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. Peningkatan UMKM di Lampung layak mendapatkan respon melalui penguatan program kemitraan UMKM dengan perusahaan besar guna menciptakan ekosistem saling menguntungkan. Selain itu, akses teknologi dan pelatihan manajemen usaha harus diperluas, sehingga UMKM dapat beradaptasi dengan kenaikan biaya operasional. Bangunan itu hanya harus cari ke ujung sana ataupun yang mungkin selama ini kita pijak, selama ini kita lewati, kita nggak tahu. Mungkin ada dari daun ilalang, ada dari daun pala atau buah pala, atau juga dari daun pinahong, atau juga dari daun sirih, kayu manis. Banyak akar-akar lain yang bermanfaat untuk kita dan bukan hanya harus kita cari di luar. Mungkin di daerah kita, mungkin di Indonesia ini kita banyak diberikan kelebihan mengenai tanaman. Salah satunya ya mungkin kita harus belajar dulu dari penyakit yang harus kita lihat dulu. Contohnya dia ada rematik, dia ada sendi, kita harus cari daun apa yang harus kita berikan. Ya, tentu kan ini kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, tentu yang pertama merupakan angin segar buat para pekerja atau buruh. Dan ini adalah langkah positif. Tentu yang pertama juga bisa dapat mesejahterakan pekerja, juga untuk dunia usaha tetap berlanjut. Tetapi teman terkait kesejahteraan, tentu kebijakan tersebut juga harus bisa meningkatkan konsumsi untuk masyarakat. Karena dengan naiknya upah minimum, kita harapkan produktivitas pekerja juga akan naik, sehingga daya saing mereka di pasar dunia, tidak hanya pasar lokal, ini juga akan meningkat. Kemudian kebijakan kenaikan UMP ini tentu yang sudah diumumkan oleh Presiden tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik buruh dan pekerja, dan juga akan berdampak kepada daya beli masyarakat. Dampak daya beli masyarakat juga akan terjadi tentunya akan di Provinsi Lampung, karena akan sangat bergantung kepada beberapa faktor. Kebijakan ekonomi yang lebih komprehensif misalnya, kemudian juga termasuk pengendalian inflasi, juga produktivitas itu pasti akan meningkat, dan juga yang kita harapkan dengan menurunnya biaya hidup terutama untuk barang-barang pokok dan transportasi. Saya kira kalau kita bicara Provinsi Lampung kan kita tahu kita belum ada pemerintah memiliki gedung khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti MIS ya. MIS itu meeting, kemudian insentif, conference dan exhibition. Ini saya kira sangat diperlukan karena di beberapa kota-kota besar
seperti Jakarta, Surabaya, Medan ini kan sudah ada. Nah, tapi tentu Lampung kita berharap pemerintah memikirkan ke arah sana, karena dalam bidang MICE ini tentu acara-acara biasa digelar untuk melibatkan banyak peserta dari berbagai macam perusahaan, instansi untuk bisa berkumpul dalam tujuan bisnis, bertukar informasi, kolaborasi dan pemasaran yang memungkinkan terjadinya interaksi, sehingga informasi dan pengembangan profesional ini bisa berbagai macam hal ya. Asrori melaporkan dari Jakarta.